Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembali puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita persembahkan atas aneka karunia nikmatnya, anugerahnya yang tiada pernah henti dan bertepi. Kepada Allah senantiasa kita selalu mohon salawat teriring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Biiznillah, dengan izin Allah tergolong kita semua hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Istikharah, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita semua saat ini Allah takdirkan berada sudah di tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, 14 Juni 2024 ini. 3 hari ke depan insyaallah memasuki hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya kurban. Sejenak teringat kita akan kisah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji, ibadah kurban merupakan napak tilas yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang risalahnya diikuti oleh Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh amat sangat luar biasa napak tilas sejarah yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, peristiwa-peristiwa yang dialami langsung oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga tentunya beserta keluarganya. Kemurnian tauhid penting kita garis bawahi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, intinya ada 3 hal. Khatib ingin mengambil sebuah iktibar hikmah besar untuk kita pedomani, di mana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyunya, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul, katakan ya Muhammad, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku diperintahkan Tuhanku, diberikan sebuah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus, dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa, sebagaimana dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa, agama yang tegak lurus, yang millahnya mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
wa ma kana minal musyrikin, dan tiada menyekutukan Allah dengan satupun jua. Sejenak mari sama-sama tiga hal penting peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk kita ambil iktibar pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat menghancurkan sesembahan berupa patung-patung daripada sesembahan Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Sama-sama kita pernah dengar kasus dan peristiwa ini. Sama-sama kita telah memahaminya. Intinya adalah saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dihancurkan patung-patung, disisakan patung besar satu, ditaruhnya, diletakkannya kapak di atas patung besar tersebut di bahu bagian kanannya. Saat marah besar Raja Namrud atas hal yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka terjadi sebuah dialog, terjadi sebuah percakapan. Wahai Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kenapa kau hancurkan patung-patung ini? Membuat aku marah besar, wahai Ibrahim. Apa yang menjadikan kau alasan untuk menghancurkan patung-patung ini? Dengan ringan mudahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, Tuhan tanya saja pada patung besar itu, karena kapaknya berada di patung besar itu. Semakin jengkel dan marahnya Raja Namrud tak mampu untuk bisa menjawabnya. Wahai Ibrahim, mana mungkin aku menanyakan patung besar itu walau kapak ada di patung itu, karena patung itu tidak bisa bicara. Patung itu tidak bisa menjawab tentunya karena tidak bisa bicara. Dengan ringannya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kenapa yang tidak mampu berbuat dan berbicara dijadikan sesembahan? Semakin marah besar, kita tahu peristiwanya ringkasnya. Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilenyapkan, maka disiapkan kobaran api yang sedemikian rupa. Intinya sama-sama kita tahu bahwasannya beberapa jengkal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam akan masuk ke dalam kobaran api. Tetap mantap tauhid kemurnian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walau malaikat ingin membantunya tidak, karena mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lakukan menghancurkan daripada patung-patung itu, bukan tidak tahu resikonya, tahu, tapi mantap tauhidnya pada Allah. Maka beberapa jengkal, walaupun malaikat ingin menolongnya, dikatakan tidak. Kita tahu kala itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengucapkan sebuah kalimat yang amat dahsyat. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebaik-baik penolong. Allah datangkan keridaannya. Saat Nabi Allah Ibrahim masuk dalam kobaran api, beberapa hal yang akan terjadi, namun Allah ridha. Allah berfirman, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, ya nar, wahai api, bardan wasalaman ala Ibrahim, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau hanya dingin, boleh jadi kedinginan dan tidak nyaman tubuhnya. Bardan wasalaman, dinginlah wahai api, selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah mukjizat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kalau tadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mempertaruhkan jiwa raganya, belum punya istri, belum punya anak. Saat Nabi Allah Ibrahim mempunyai istri, sekian lama tidak dikaruniai anak. Akhirnya saat dikarunia anak, Nabi Allah Ismail alaihissalam yang ibundanya adalah kita tahu Siti Hajar, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Palestina, menjumpai istri yang pertamanya Siti Sarah. Apa yang terjadi saat itu? Karena Allah yang segala-galanya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan yang lain-lainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Teladan Ibrahim alaihissalam yang diikuti jejaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah digambarkan bahwasannya kala itu Nabi Allah Ibrahim menurut akan perintah Allah Subhanahu wa taala di lembah Bakkah tandus gersang, sementara ditinggalkannya seiring dengannya hanya berdoa, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana wa taqabbal du'a. Benar terjadi kehausan Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka kala itu istri beliau Siti Hajar sudah digembleng tauhidnya mantap pada Allah Subhanahu wa taala, beranjak berharap pada Allah, berikhtiar. Inilah yang kita kenal beranjak dari bukit Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa. 7 kali putaran, 1 kali balikan, belum juga dijumpai air. Sementara Ismail kecil terus menangis kehausan. Putaran ke-7 itulah berontak seolah Nabi Allah Ismail. Akhirnya kala itu kakinya menyentuh sebuah batu, keluarlah air Zam-Zam. Allah berikan luar biasa air Zam-Zam sampai saat ini penuh dengan berkah. Al-ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung siapa yang meminumnya dapat menjadikan sebuah kesembuhan, berkah, obat bagi yang bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, lagi-lagi kalau Allah segala-galanya, Allah selalu beri jalan keluar yang terindah. Saat air Zam-Zam memancar dengan derasnya, disebut Zam-Zam kumpul-kumpul, maka kabilah-kabilah melihat dari kejauhan air memancar, banyak burung-burung datang menghampirinya. Rezekinya bukan hanya air, mereka kabilah yang menghampirinya mengambil air, dan saat itu yang bawa buah-buahan, yang bawa kurma, roti dan sebagainya diberikan kepada Siti Hajar dan juga putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, berkah atas mantapnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau yang pertama diuji belum berumah tangga, kalau yang kedua diuji dengan istri dan anaknya, dia pilih perintah Allah. Tapi yang ketiga ini luar biasa, bertahun-tahun belum diberikan keturunan. Saat sudah diberikan keturunan, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, sedang tumbuh kanak-kanak, beranjak, badannya mulai berangsur menuju umur-umur yang sedang-sedangnya. Kala itu diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra tercintanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Luar biasa. Allah memerintahkan hal tersebut, dikomunikasikannya, didialogkannya kepada Siti Hajar istrinya, dan menariknya pun diungkapkan kepada putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Adakah yang mengelak?
Adakah yang menolak? Tidak. Istrinya kalau memang itu perintah Allah. Anaknya pun Nabi Allah Ismail. Silahkan ayah, kalau itu memang perintah Allah. Ringkasnya, istri, anak sama-sama mantap tauhidnya pada Allah. Akhirnya puncaknya adalah dilakukan sebuah penyembelihan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Saat bismillah Allahu akbar, berubahlah menjadi seekor kibas domba. Apa artinya? Kalau semua karena Allah, tak mungkin Allah yang maha adil lagi maha bijaksana. Sesungguhnya betul-betul untuk dijadikan sesembelihan putranya Ismail. Yang diinginkan Allah adalah Allah tahu persis ketika memiliki anak Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka kala itu Nabi Ibrahim mulai bergeser sedikit banyaknya yang diingatnya, yang selalu dikenangnya anaknya ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah menginginkan, wahai Ibrahim alaihissalam, yang kuinginkan adalah sembelih cintamu kepada selain aku yang berlebihan. Akhirnya luluslah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang syariatnya untuk kita umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mampu untuk bisa melaksanakan ibadah haji, yang mampu diberi kelonggaran rezeki untuk kiranya fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Bagi yang diberi kelapangan rezeki maka diperintahkan berkurban. Jangan sayang-sayang, saya hanya saldonya sekian. Keluarkan, berkorbanlah, dengannya insya Allah penuh dengan berkah. Akhirnya inti dari khutbah ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Saat kita melakukan sholat, doa iftitah kita, ini yang diabadikan dalam surat Al-An'am. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah firmankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicontohkan ibrahnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Mantap tauhidnya pada Allah, yang dibawa adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Untuk itu kesimpulannya adalah qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Yang sebelumnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita disuruh hadapkan wajah kita, bukan hanya wajah fisik, hati kita, segenap jiwa raga kita. Allah yang kita tuju. Ilahi anta maqsudi waridaka madlubi. Semoga senantiasa umur yang masih tersisa ini mantapkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kamu cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Semoga kalau Allah yang segala-galanya untuk kita, insya Allah akhir hayat kita husnul khatimah. Allah takdirkan mampu kalimat tauhid terukir keluar dalam menghembuskan napas yang terakhir kita, la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.